pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh Allah ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati-hati kami, hingga kami pulang dengan tidak sia-sia ya Bapa, tapi kami pulang dengan kemenangan yang daripadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita masuk gerbangnya dengan hati. Bersuka di hadiratnya.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin mempersembahkan apa yang kami punya Tuhan. Bila ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Puji dan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Kau yang terus urapi setiap kami Tuhan, Kau yang terus tuntun setiap langkah kami ya Bapa, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau kuat, hanya Engkau harap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang ajarkan kami untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu tidak terbuang begitu saja, tapi benar-benar menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, biar dia boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kalian yang kami silakan pada Bapak Gembala. Selamat pagi, selamat kita jumpa di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini Tuhan izinkan kembali kita ada di rumah Tuhan, baik yang beribadah onsite di tempat ini maupun yang ibadah online di rumah atau di mana saja mereka bisa mengikuti ibadah. Saya ucapkan selamat pagi dan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57. Yesaya 57. Ada baiknya kita baca satu perikop ini, pendek gak banyak. Kita akan baca perikopnya tentang kata-kata penghiburan. Mulai ayat 14 saja kita baca. Kita bangkit berdiri. Kita baca dalam Yesaya 57 ayat 14. Kita akan bergantian baca di sana. Mari, yang pria dulu baca ayat 14 dan selanjutnya kaum wanita. Yang pria yang sudah menemukan katakan belum ya. Yang sudah menemukan katakan 2, 3. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Perempuan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat palus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga ada bibir orang-orang yang berkabung. Sampai di sana saudara, silakan duduk. Saudara bisa baca di rumah. Kita lihat tema kita pada pagi hari ini, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Tuhan tidak bisa duduk di takhta keagungannya, takhta kemuliaannya, ketika ada anak Tuhan yang begitu merindukan, yang begitu jujur, yang begitu hancur hatinya, dengan kerendahan hati yang tidak sombong angkuh itu, dia tunduk di hadapan Tuhan, dia menghadap hadirat Allah dengan hati yang sombong, maka ada mujizat terjadi. Amin, saudara. Saudara, banyak kali kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian. Jemaat kita, keluarga besarnya lagi berduka hari ini. Kemarin dan hari Sabtu, hari Jumat mereka berduka. Hari Jumat, di mana mamanya Kefa
yang cantik itu di kita selalu kita lihat Tuhan panggil di usia yang masih 44 tahun. Terlalu muda menurut ukuran manusia. Masih sangat potensial. Dan orang-orang tentunya yang dekat dengan almarhumah ini merasa tergoncangkan jiwanya. Merasa kehilangan, merasa kaget, merasa tidak menyangka. Termasuk kita tentunya berkata, wow, kenapa, apa yang terjadi? Itu misterinya Tuhan. Artinya memang benar saudara, jalan-jalan kehidupan kita sudah digarisi oleh Tuhan. Dalam kondisi seperti itu dia dipanggil Tuhan. Tapi menurut kesaksian yang saya dengar, dia setia sampai langkah terakhir. Dalam penderitaan di terakhir, dia mulai Desember dia sakit, dia tetap berkata menurut kesaksian, apa yang aku derita saat ini tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang bisa mengeluarkan ucapan di mulut dari hati dan keluar di mulutnya, maka saya percaya sesuatu keyakinan yang dia percaya, yang dia imani itu karena dia tahu janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin saudara. Dan ini Tuhan dekat dengan orang yang merasa tidak berdaya ini, merasa tidak mampu ini. Dia datang dengan hati yang hancur, hati yang remuk, hatinya di hadapan Tuhan. Maka Allah, dia tidak bisa tinggal tenang di takhta singgasananya. Kenapa? Karena itulah kerinduan Allah. Dia ingin melihat gereja Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Bethlehem di tempat ini rindu menyembah, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Berarti enggak ada amin, belum memberi yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, saya ikuti ketika penghiburan, ketika ada firman Tuhan, mereka katakan amin. Saya bilang benar juga ya. Saya juga di Manado begitu saudara. Setiap gereja yang hadir, ketika firman itu diberkati, amin. Karena kita katakan ketika kita mengaminkan, kita mengiyakan firman itu, kita menerima firman Tuhan, itulah yang menjadi bagian kita, amin. Dan kita akan menjadi penonton. Ini bukan penonton saudara. Kita datang di rumah Tuhan, kita rindu melayani Tuhan, kita rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita sudah memberi yang terbaik, saya percaya dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Cuma saya sangat sedih, saya sangat begitu terpukul ketika saya mendengar sebuah telepon berkata, oh begini dan seterusnya. Saya katakan, Tuhan, kok bisa ya? Saya sampaikan kepada istri, kita berdoa. Saudara, saya percaya mereka terpukul saat itu, keluarga yang terpukul. Sabtu pagi, saya dan istri berdoa, mohon kemurahan Allah kiranya keluarga ini. Karena kami tahu ketika Tuhan dengan kemurahannya, dengan kasihnya, kita udah berdosa sekalipun, dia mau tebus kita, apalagi kita udah jadi anak Tuhan. Kami naikkan pujian Tuhan, kiranya anugerah turun buat keluarga ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sudah-sudah, saya rasanya sakit, ngikut ibadah rasanya sakit. Tekanan luar biasa terjadi saat itu. Itulah betul firman Tuhan katakan, saudara, ketika hati kita tidak ada sukacita, kita akan sakit, saudara. Imun kita akan menurun. Tapi ketika itu saya berkatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, pertolongan-Mu yang jadi. Kemarin ketika saya lagi makan siang bersama dengan Ibu Gembala dan keponakan, saya baca WA, Om, semua baik. Saya rasanya mau lompat, saudara. Tidak mustahil.
Karena kalau sudah seperti itu pasti hasilnya sama. Tapi ini menjadi berubah. Sekeluarga menjadi berubah. Dan saya tahu itu karena Tuhan yang bekerja. Dan itu Tuhan mengajar keluarga ini. Supaya mereka mengerti rencana Allah dalam hidup mereka. Amin, saudara. Karena saya percaya Dia tidak meninggalkan kita. Ketika keluarga ini hancur, ketika keluarga ini datang menghadap Allah dengan hati yang sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, seperti bangsa ini, Tuhan katakan di dalam ayat ini, Dia berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi aku bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan orang yang remuk. Kita lihat, saudara, Allah itu Dia gak bisa tinggal di tempat, di tahtanya. Ketika ada anak-anak Tuhan yang datang dengan kehausan, dengan kerinduan, dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan hatinya, merasa bahwa dia tidak berdaya lagi, apapun kondisi saat itu, Allah tidak pernah melihat engkau pada masa lalu, tapi Allah lihat hari ini, saat ini. Ketika engkau tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku. Ampuni aku Tuhan, ampuni keluargaku, ampuni apa yang aku lakukan tidak berkenan kepadamu. Maka Allah, Dia pasti menolong, karena Dia yang berjanji dalam Allah yang setia. Dia rindu dekat dengan saya dan saudara, amin. Dia rindu dekat dengan saya dan saudara yang remuk dan rendah hati. Remuk berarti hancur lulu, saudara. Bukan formalitas, bukan jadi penonton. Tapi ketika engkau remuk, engkau merasa bahwa engkau tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, sehingga engkau butuh Tuhan, tanganmu, tangan kasih-Mu Tuhan, terulur dalam hidup pribadiku, agar hidupku boleh mempermuliakan nama Tuhan. Maka zaman itu terjadi bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Kita lihat, saudara, ada orang yang cenderung rindu dekat dengan Tuhan, rindu selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika dia butuh mujizat, ketika dia butuh jawaban dalam pergumulan dia, ketika dia ingin melihat apa yang menjadi mimpinya itu terjadi, itu tidak salah. Tapi Allah butuhkan orang yang rendah, yang remuk dan rendah hati, yang harus memelihara kehidupan rohani. Bukan saja dia diberkati, bukan saja dia belum diberkati, tapi dia terus dalam kondisi apapun, dia selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, dia akan mampu melewati, melintasi badai, melintasi padang gurun, melintasi godaan dunia ini. Yang saya sudah khotbahkan minggu-minggu kemarin, dunia bicara bukan tentang tempat tinggal kita, bukan di mana kita ada di bumi, tapi dunia yang firman Tuhan katakan, sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat roh kita tidak menyala-nyala lagi. Itulah dunia. Segala dosa, bukan persoalan membunuh, mencuri dan lain sebagainya, tetapi semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, membuat engkau jauh dari Allah. Itulah dunia. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, hatimu selalu rindu akan sungainya yang tidak pernah berhenti mengalir. Amin, saudara. Amin. Mau diberkati Tuhan, mau diberkati Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan dengan hati yang remuk dan rendah hati, tidak sombong, merasa butuh Dia setiap saat. Maka Dia tahu apa yang Dia mau kerjakan. Maka Tuhan katakan di dalam ini, Dia juga tahu. Dia yang menciptakan napas kehidupan. Tapi kenapa Allah izinkan itu? Supaya mereka harus menyadari
bahwa di kolong langit ini hanya ada Dia yang sanggup mengatur segala-galanya dan dapat meluputkan mereka. Maka Tuhan katakan, Dia mau datang, Dia mau pulihkan umatnya, Dia mau pulihkan saya dan saudara ketika engkau mau datang dengan hati yang remuk dan rendah hati. Ketika ini yang ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus yang akan menuntun engkau. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, saudara, maka kita tidak pernah lagi mengizinkan daging kita ini, kedagingan kita ini akan berkuasa menaklukkan roh kita. Tapi roh kita akan tunduk kepada Roh Kudus, sehingga kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi berpikir dengan dunia ini, karena dunia hanya sementara. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara saja. Tapi kehidupan sebenarnya kita orang yang beriman, orang yang percaya, yaitu kehidupan kekekalan. Bukan di neraka, tapi kekekalan bersama dengan Dia di surga. Yang percaya katakan, mari kita belajar bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama kita lihat, next. Yang pertama kita lihat, hati yang mau bersandar, berserah sungguh kepada Yesus. Orang yang mau dekat dengan Tuhan, pertama, dia harus sungguh-sungguh mengambil sebuah komitmen bahwa hidupku ini aku hanya taruh. Sungguh-sungguh berserah. Berserah berarti kita memang pasrah, saudara. Sama dengan kalau kita menyerahkan anak kita. Pemahaman kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, berarti Tuhan yang berdaulat untuk anak itu. Kita hanya alatnya Tuhan, yang Tuhan percayakan sebagai orang tua untuk membimbing. Itu tanggung jawab orang tua, membimbing, mengarahkan anak ini untuk tahu bahwa Tuhan itu yang sudah memberkati umat-umatnya, yang sudah menolong umat-umatnya. Oleh sebab itu anak ini dibimbing untuk terus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, sehingga ketika dia besar, dia tahu bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Dia tidak menjadi sombong. Jadi itu namanya berserah. Ketika engkau berkata aku mau berserah supaya aku dekat dengan Tuhan, ketika hanya ada kebutuhan, itu nggak benar. Tapi kita mau berserah dalam kondisi apapun. Ada banyak kita baca di dalam firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata Dia akan menyertai kita? Tapi kenyataan dalam perjalanan, kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak. Ketika dalam perjalanan Allah izinkan, seolah-olah tembok, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan selalu membuktikan ketika kita tidak berdaya, tapi kita tahu ada penolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka Dia akan menyatakan itu ketika engkau dalam kondisi seperti itu, sehingga engkau tidak jadi sombong, engkau tidak menjadi angkuh, tapi engkau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amsal 3, kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sudah, ada banyak anak-anak Tuhan seringkali terjebak dengan ketika dia mulai memahami kekristenan. Makanya firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian. Yang terjadi, dia percaya kepada Tuhan, tapi ketika dia memahami rencana-rencana Tuhan, dia mulai mengukur Tuhan itu dengan pengertiannya. Bukan mengukur Tuhan itu dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dia, tapi dia mulai mengukur Tuhan itu dengan apa yang dia mau lakukan, yang mau dia pahami. Sehingga seringkali yang saya dapatkan seperti itu, saudara, memakai firman Allah dalam pembenaran diri itu bahaya, saudara. Kita akan mudah terjebak dengan tipu muslihat iblis.
Karena saudara tahu bahwa si iblis itu sudah, yang terluka itu, ular yang tua itu, yaitu iblis, sudah dicampakkan, dan dia akan menyatakan diri lewat antikris. Dan ada nabi-nabi palsu nanti ini akan buat banyak mujizat-mujizat. Ketika dia memakai pengertian, dia akan terjebak di sana. Tapi ketika setiap kita yang dituntun percaya kepada firman Allah dan percaya kepada Roh Kudus yang akan menuntun kita, kita akan pakai pengertian kita. Kita akan mengakui dia dalam segala tindakan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Tapi ketika kita pakai pengertian itu yang akan menuntun engkau, dan engkau akan kecewa. Itu yang terjadi, saudara. Sehingga orang boleh menafsirkan firman seenaknya. Dalam sebuah pertemuan dengan komunitas Bethlehem, saya bilang salah. Bukan itu maksudnya firman Allah. Jelas firman Tuhan, firman Allah sudah tulis seperti ini. Jangan ditafsirkan. Saya nggak perlu bilang itu. Ini sudah lagi jadi pendakwa. Itu baru saya bilang beberapa pertemuan kemarin. Nggak boleh, karena jelas nggak boleh ditafsirkan. Tuhan sudah tulis bahwa kalau seperti ini, seperti ini. Kalau seperti ini. Nanti kalau saya jelaskan, nanti ada, oh iya kemarin sudah begitu lagi. Itu roh manusia seperti itu. Nggak usah saya bilang. Satu saat juga di PD seperti begitu, saudara. Saya pikir ini yang bahaya ketika kita mulai menafsirkan dengan cara berpikir kita itu akan terjebak. Mari letakkan firman Allah itu dengan hatimu yang hancur, yang remuk, rendah hati dia, maka dia akan meluruskan lakumu. Karaktermu, pribadimu akan sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Saya katakan tadi kesaksian itu, saudara. Itu saya percaya bukan kebetulan, tapi Allah sedang mengajar sesuatu dalam setiap jemaat Tuhan. Ketika mereka ketakutan, mereka lari di kaki Tuhan, maka mujizat itu betul-betul terjadi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Kita lihat, saudara, yang selanjutnya. Kita lihat. Contoh, saudara, kita lihat pada saat Hizkia akan dikepung oleh Raja Asyur, Sanherib. Maka dia meneguhkan umatnya itu dengan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena kita baca bersama-sama 2-3, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Kenapa Raja Hizkia bisa berkata demikian? Karena dia sudah berserah ketika ada informasi bahwa Sanherib akan menyerang Yerusalem. Tapi kita lihat di sini, saudara, bahwa Hizkia dia memberikan sebuah keteguhan kepada umatnya. Ayat 8 dia berkata, kita baca ayat 8. Setelah dia katakan tentara, pasukan yang menyertai dia banyak, tapi lebih banyak yang menyertai kita. Ketika orang yang tidak lembut hati dan rendah hati, dia nggak akan pahami firman Tuhan yang dikatakan, kebenaran yang dikatakan oleh Hizkia, iman, penyerahan imannya kepada Tuhan dia tidak dipahami oleh mereka. Maka dia menjelaskan lebih lanjut dalam ayat 8, yang 2-3, yang menyertai dia adalah tangan manusia, itu Sanherib maksudnya, tetapi Yang menyertai kita adalah Tuhan. saudara, kita berhenti dulu di sana. Kalau kekuatan manusia mau diadukan dengan kekuatan Allah, maka tidak akan seimbang, saudara. Karena Allah yang menjadikan manusia, Allah yang menjadikan setiap kedudukan takhta, Allah yang berkuasa dengan jagat raya ini, Allah yang mampu mengatur semuanya
tapi Allah memberi kebebasan manusia. Maka kita lihat, tidak mungkin. Kalau Allah ada bersama dengan kita, tanam itu di dalam hati saudara-saudara. Di hari-hari ini, apapun yang terjadi, ada banyak serangan, ada banyak pergumulan yang kita akan hadapi. Tapi ada Tuhan. Kita mulai baca, Allah kita adalah Tuhan dan seterusnya. 2, 3, adalah Tuhan Allah kita yang oleh kata-kata Hizkia. Saudara, kita lihat Hizkia berserah sungguh hanya kepada Tuhan. Dan dia hanya percaya dengan apa yang Tuhan pernah janjikan, bahwa dia akan menyertai. Dan dia ada di setiap saat. Kita seringkali menemukan keadaan seperti ini, saudara. Saya manusia. Ketika saya mendengarkan informasi begitu, saya terpukul secara manusia, kaget. Tapi puji Tuhan, Allah dengar doa mereka, Allah dengar rintihan hati mereka yang remuk, dan Tuhan ubah yang tadinya menurut manusia tidak mungkin, tapi Allah ubah menjadi baik. Dan saya percaya ketika keluarga ini betul-betul mengimani, maka tidak akan berubah. Tidak ada perubahan yang terjadi, yaitu kemuliaan Allah yang Tuhan akan nyatakan bagi keluarga ini. Amin, saudara. Amin. Jadi kita lihat, hati yang mau bersandar berserah kepada Tuhan harus sepenuhnya supaya ada mujizat. Dan kita lihat mujizat Allah akan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Kenapa? Dia akan meluruskan. Amsal katakan lagi, laku kita akan diluruskan kepada jalan-jalan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kenapa? Karena kita mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat yang kedua. Hati yang tidak sombong, tadi bersandar dan berserah sungguh kepada Yesus. Apapun yang terjadi, percayakan, saudara. Langit dan bumi ini bergoncang. Bahkan sekali lagi akan digoncangkan dengan dahsyat. Kata firman Tuhan, tapi kasih setia Tuhan, janji Tuhan, firman-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Hati tidak sombong. Orang yang hancur, yang berserah, dia mau terserah Tuhan apa yang terjadi. Dia akan tidak kesalahkan Tuhan. Tapi ada orang yang ingin berserah kepada Tuhan, ketika tidak tolong, dia marah-marah Tuhan. Dia akan mempersalahkan orang lain. Ini bahaya. Karena apa? Sombong. Sombongnya belum disunat, sudah. Harus dipotong sombongnya dulu, dipulihkan dulu, sehingga hatinya tidak sombong dan merasa mampu. Dia tahu apa yang dia capai itu karena anak Tuhan. Dia tahu apa yang dia miliki saat itu karena Tuhan pelihara dan memberi kesehatan. Kalau dia tahu hari ini seperti apa yang dia miliki, dia tahu Tuhan yang memberkati keluarganya. Karena dia tidak sombong. 1 Petrus 5 ayat 6 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. puji Tuhan, rendahkan. Ketika kita ada berserah ke Tuhan, Dia pasti nyatakan kuasanya. Kita lihat Mazmur 22. Kita baca bersama-sama 2, 3. Orang Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudara baik, ikuti dengan pemahaman yang dari Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Masa nggak ada makan di rumah kenyang gitu kan? Nggak ada makan, nggak ada beras. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan dan memuji-muji Dia, biar hatinya hidup untuk selama-lamanya. Kenapa dia kenyang? Karena dia mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini engkau berada dalam kondisi itu, berarti engkau tidak cari Tuhan. Engkau cari berkat, engkau cari mujizat. Tapi ketika engkau cari Tuhan, gak mungkin engkau tidak makan. Pasti engkau akan kenyang. Amin. Kenapa? Karena kita memuji-muji Dia. Kita menyenangkan hati Bapa. Seorang anak menyenangkan papanya, orang tuanya. Semua kebutuhan anak itu bapak-bapak di dunia, ibu-ibu di dunia.
pasti dipenuhi. Apalagi Bapa kita yang kekal, Bapa kita di segala Bapa. Dia tahu, dia punya segala-galanya. Nggak mungkinlah kita kelaparan. Amin. Kalau engkau kelaparan hari ini, bertobatlah. Engkau tidak memuji-muji Tuhan, engkau tidak mencari Tuhan, engkau tidak dekat dengan Tuhan, sehingga biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Hatimu suka memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan yang kita lihat saudara, yang poin terakhir, kita akan bahas poin yang terakhir. Jadi yang pertama tadi kita harus berserah atau bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang tidak sombong. Hati yang tidak sombong dan atau merasa mampu, diri mampu. Hati yang sangat menyadari akan segala keterbatasan dirinya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, hati yang mau taat pada kehendak Tuhan. Karena dia berserah sungguh kepada Tuhan, dia menjadi dirinya yang Tuhan mau, tidak sombong, sehingga dia mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Mazmur 25 ayat 9 kita baca bersama-sama 2, 3. Ia orang-orang yang rendah hati untuk hukum, dan dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Kembali lagi saudara, rendah hati. Karena orang kalau rendah hati, dia akan mengarah kepada keinginan-keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Rendah hati maksudnya rendah hati kepada Tuhan. Tidak sombong, tidak merasa bahwa apapun potensi yang dia miliki itu bukan karena dia, tapi itu karena anugerah Tuhan. Sehingga mengarah dia akan menuruti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Dan ia akan mengajarkan, maka orang yang rendah hati ini akan dibimbing oleh Tuhan. Tapi orang yang merasa pintar, merasa mampu, maka dia akan menafsirkan kehendak Tuhan. Tidak bisa dia memahami kehendak Tuhan, kecuali kau mengalir dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam keinginan Roh Kudus. Maka dia akan menyampaikan isi hatinya. Dia akan mengajar jalannya Tuhan kepada orang-orang yang mau rindu dilawat oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Tapi kalau kita yang mau atur Tuhan, ya Tuhan gak marah juga. Aturan tidak apa-apa kalau kau bisa gitu kan. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak mengulurkan tangan dalam pergumulan hidupmu. Tapi karena ketika kita sadar bahwa kita ini tidak mampu, kita dengan tulus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus tunduk kepada firman Allah, sehingga dia membimbing kita kepada jalan-jalannya, kepada hukum-hukumnya. Apa yang Tuhan kehendaki, kita lakukan dalam diri kita. Kalau enggak, maka dia akan membimbing kita. Kita lihat saudara, contoh yang nyata yaitu Abraham. Coba kita buka dulu firman Tuhan, Kejadian 22. Kejadian 22 saudara. Di sana Abraham disuruh oleh Tuhan, ya Abraham, kau pergi ke Gunung Moria, di tanah Moria, bawalah Ishak ke sana, persembahkan kepada Tuhan. Kalau Abraham tidak mau mengikuti kehendak Allah, tapi mengikuti apa yang pernah dia tahu, kan Tuhan bilang, bukan dia yang akan mendapatkan harta bendamu, harta kekayaanmu, tapi anakmu yang akan menerimanya. Yang saat itu belum punya, tapi akhirnya dia mendapatkan anak. Dan Tuhan bilang, kan bingung kita ketika kita pakai manusianya. Tapi ketika kita memikirkan secara real, benar, Abraham bisa komplain. Tuhan yang benar aja Tuhan yang bilang bahwa keturunan maka akan seperti pasir di laut. Sekarang baru Ishak, Tuhan mau ambil untuk dikorbankan, tapi itu tidak dikomplain, tidak dipersoalkan oleh Abraham. Abraham hanya mau ikut apa yang Tuhan katakan. Ya sudah, Tuhan yang tanggung jawab. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka setelah semua itu, Allah mencobai Abraham, berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Tuhan,
ayat 2. Ayat 2 dalam Kejadian. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia. Ini bukan binatang, saudara, bukan domba, tapi manusia yang Tuhan minta. Di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sesuatu yang kita dapat dengan air mata, sesuatu yang kita dapat dengan sebuah pergumulan, maka itu mahal sekali bagi diri kita. Amin, saudara. Dan itu mahal kepada Abraham. Di usianya yang sudah 100 tahun kurang lebih, dia mendapatkan Ishak. Tiba-tiba Tuhan minta, tentu ketika dia tidak mau kompromi dengan dirinya, maka dia akan melawan Tuhan. Tapi karena dia tahu bahwa Tuhan yang minta, maka dia melakukan itu dengan tulus. Kalau dia lakukan dengan tidak tulus, Tuhan tahu. Dia lakukan dengan tulus, dia pergi, dia bawa. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tuhan hanya menguji dia rupanya sampai di mana iman. Apa yang kita sangat andalkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Hati-hati, jangan-jangan jadi seperti Abraham. Allah suruh persembahkan itu kepada Tuhan, karena kita terlalu mengandalkan kekuatan itu. Kalau kita kuat, tapi Abraham kuat, dia serahkan ke Tuhan. Ini tidak kebetulan ada firman seperti ini, tapi mengajarkan saya dan saudara di zaman air ini, mari tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mungkin Allah akan membiarkan saya dan saudara. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, ada rencana kemuliaan Allah di dalamnya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita tutup. Ketika kita memiliki hati yang seperti ini, saudara, kita akan pasti melihat firman Tuhan. Kita lanjut. Semua Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita berserah sungguh dengan Tuhan, kita merendahkan diri, tidak sombong, kita melakukan kehendak Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus, ayat kita baca ayat terakhir dan kita akan tutup. Saya undang musik ke depan. Setelah ini saudara, saya ada pelayanan di GSPD. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita lihat, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Asal tadi kita mau dekat dengan Tuhan, berserah sungguh dengan Tuhan, kita merendahkan diri hadap Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, ada seorang ibu di kita. Dulu kalau saya pikir tak mungkin dia bisa sekolahkan anak-anaknya, tidak mungkin kondisi, karena gembala masih tahu berkunjung. Tapi kalau anak-anaknya boleh sekolah semua, boleh kuliah semua, bahkan sarjana, itu anugerah Tuhan. Amin. Kesetiaan seorang ibu yang tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan, walaupun kondisinya seperti itu. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini yang saya katakan kepada ibu itu. Karena kau mengasihi Allah, maka apa yang kau tidak pikirkan 25 tahun yang lalu, Allah buktikan hari ini bahwa itu baik. Dia nangis, dia nangis. Saya tahu dia nangis bukan karena sedih, dia nangis karena Tuhan baik dalam hidupnya. Tuhan kiranya memberkati kita pagi hari ini dengan firman Tuhan, baik yang ibadah di gereja maupun beribadah di mana saja. Kau bisa ikuti ibadah online GPD Bunda. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita nyanyi satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan. Selidiki aku. Selidiki
Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa besar firman yang kau bisa terima pagi hari ini? Seberapa besar firman Allah yang kau bisa tangkap pagi hari ini? Mari tanam itu di dalam hatimu. Terima itu dengan tulus. Kalau saat ini kau sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang mungkin berat sekalipun, tapi mari kita mau berkomitmen kepada Tuhan pagi ini. Aku mau berdekat, aku mau dekat dengan Engkau, dengan apa yang Kau katakan Tuhan. Hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, mau remuk, mau hancur, butuh Dia dalam hidup kita. Bukan di saat senang saja, dalam kondisi apapun kita mau melibatkan Tuhan dan tetap percaya bahwa janji Tuhan, Dia akan menyertai orang yang mengerti. Dia akan memberkati jasmani dan rohani. Pagi ini nyanyikan dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia akan melawat engkau secara pribadi tempat dudukmu. Dia akan melawat engkau dan Dia akan menolong engkau. Tergantung imanmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku. Amin. Haleluya. Lihat hati, Terpuji namamu Tuhan. apakah Ibu Gembala berdoa. Terima kasih. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Bukan jua sampai akhirnya kau dapat biarku tetap setia. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Yesus yang penuh kuasa, yang maha kuasa, yang maha ajaib dan maha besar yang kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tanamkan di hati kami yang baik, hati yang subur, dan itu kamu berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran dalam pelayanan sebentar di gereja GSPD. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, jadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kami telah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu untuk kami tetap teguh, kuat, taat, dan hati kami tidak sombong di hadapan-Mu maupun di hadapan manusia Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengumuman, dapat Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat yang tadi dibagikan. Kalau yang belum dapat, nanti bisa minta di depan, asap di belakangnya. Doa puasa bersama hari Rabu. Yang pertama adalah doa puasa. Yang pertama adalah doa puasa bersama hari Rabu dan Kamis tanggal 24 sampai dengan tanggal 25. Sesi pertama jam 10.30, sesi kedua jam 10, dan sorenya kita buka puasa bersama di sini di gereja. Kedua, Paskah untuk 2021, dukung dan doa pada puasa Jumat Agung, Jumat tanggal 2 April. Dihimbau untuk seluruh jemaat GPD Bethlehem yang berkomitmen hadir dalam ibadah pagi atau sore, dimohon dapat mengisi absen WA atau dapat menghubungi Saudari Melisa. Ya. Informasi tambahan untuk minggu ini yang berulang tahun, tanggal 15 ada Bapak Hendrik Andreas dan Saudara Joshua Rafael. Tanggal 17 ada Joel Killing. Tanggal 18 ada Saudara Daniel. Tanggal 18 juga ada Saudara Albert Wijaya. Tanggal 19 ada Ibu Asih. Tanggal 19 juga ada Sharon Aini. Tanggal 20 ada Bapak Jaya Gunawan. Tanggal 21 ada Saudara Andreas Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya saya silakan. Puji Tuhan. Harusnya pagi ini saya mengundang tamu yang ada di sekitar John Novel, tapi beliau ada tugas. Jadi sore nanti ada dari PGS Pendeta Samuel akan melayani sore hari. Mari kita berdiri, terima kasih untuk kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di minggu ini. Berkati mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, keluarga mereka. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat jasmani dan rohani menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik dari depan maupun sampai yang ada di belakang, yang ada di balkon. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami, setiap kondisi kami, Engkau yang Maha tahu. Roh Kudus jamah kami semua, Roh Kudus tolong kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Kami bawa semua itu di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah sumber kasih sayang. Anugerah-Mu tidak pernah terbatas Tuhan untuk menolong jemaat-jemaat-Mu yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Engkau tolong mereka dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka menjadi sembuh. Mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka, mari Tuhan ajar kami Yesus dekat dengan Engkau. Kami percaya Engkau sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi karena kondisi yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mereka yang mengembalikan milik-Mu, Engkau memberkati Tuhan. Baik mereka yang memberikan langsung maupun transfer, sama-sama Engkau memberkati. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesetiaan dalam melayani Tuhan terus menjadi bagian mereka sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya kasih-Mu sempurna memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan,
dan berkati ibadah remaja sebentar Tuhan, ibadah raya kedua sore hari, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh aktivitas sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari anak kecil sampai lanjut usia, semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berkati kota kami Cirebon, di mana yang Kau tempatkan kami, berkati kota ini Tuhan, biar kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa, berkati mereka yang sedang bertugas di COVID-19 Tuhan, karena depan penanganan COVID-19 Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kesehatan, hikmat, akal budi, kemampuan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan menyertai mereka, khusus buat jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan jemaat GPDB dan keluarga besar mereka Tuhan, yang ada di dunia kesehatan Tuhan, medis. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, jaga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Mereka terus sehat, mereka terus terpelihara, mereka diberkati jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menjadi kekuatan, menyertai memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Amin.